Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan meneruskan dari video yang di sana tadi ya. Video yang sudah saya upload di hari yang sebelumnya. Di sana kan ada bahasan sedikit ya, yang saya sedikit terlupakan. Di sana itu jadi ada kesimpulannya, Jakaba itu bisa tumbuh di mana saja ya. Itu tidak akan terpengaruh oleh pH berapapun. Yang penting di cairan itu ada sebuah nutrisi. Entah nutrisinya seperti apa, saya masih perlu mendalami lagi biar nanti ketika saya berbicara benar-benar ada datanya. Tapi yang jelas di sana dari sisa ember tumbuk ya, atau ampas-ampas dari ember tumbuk bagian atas, saya tidak sengaja merendamnya lalu terkontaminasi oleh biang jakaba, makanya bisa tumbuh jakaba. Kalau untuk POC yang asam itu saya belum mau mencoba ya. Nanti kalau tidak sengaja ketika saya buat ternyata kok tumbuh, ya berarti kemungkinan besar bisa juga. Tapi saya tidak akan membahas itu, saya akan melanjutkan lagi ya. Saya akan melanjutkan dari ini, pembuatan kompos saya. Ini kemarin sudah saya tarik seperti ini ya. Kemarin kalau yang ini kan dari limbah dapur. Kalau yang ini merupakan sisa dari kulit-kulit kedaung seperti ini ya sobat-sobat tanduran. Sisa dari kulit-kulit kedaung. Dan ini bentuknya sudah tidak karuan. Berarti ini kemungkinan besar sudah mulai terjadi proses pengkomposan. Coba kita tarik ya. Kita tarik seperti ini. Kita padatkan kembali. Ingat ya. Mohon maaf saya batuk-batuk ya, gara-gara tadi itu membersihkan di sana. Yang saya bilang di sebelumnya itu kan ada lalat ya. Lalat yang mengganggu proses tumbuhnya jakaba, dan ternyata itu masuk ke dalam mulut saya, menyebabkan saya malah batuk-batuk seperti ini. Kemungkinan lalat itu masuk ke tenggorokan saya, jadi sangat harus hati-hati ya sobat-sobat tanduran semua. Baik, saya lanjutkan kembali ya sobat-sobat tanduran. Karena ini memang cukup mengganggu ya. Jadi saya ketika berbicara itu tenggorokan saya kurang enak. Masih batuk-batuk ya, tapi ya semoga penjelasan saya bisa dipahami. Ciri-ciri pengkomposan itu berhasil ya, atau terjadi proses pengkomposan. Yang kemarin ya, kalau sobat tanduran ingat, ini kan di bagian yang ini penuh ya, penuh. Dan sekarang mungkin tinggal separuhnya ya. Oh, separuh lebih sedikit. Berarti ini sebentar lagi harusnya proses pengkomposannya akan selesai. Kapan selesainya itu tidak bisa dipastikan ya sobat-sobat tanduran semua. Kenapa kok tidak bisa dipastikan? Karena perbedaan tempat itu pasti akan berbeda. Kalau saya bilang proses pengkomposan bisa 1 bulan terjadi, bisa selesai, itu pendapat seperti itu sebenarnya tidak bisa dipercaya ya sobat-sobat tanduran. Karena proses pengkomposan itu terjadi banyak faktor. Bisa saja di tempat saya 1 bulan selesai, tapi di tempat sobat tanduran itu tidak selesai. Jadi namanya proses pengkomposan, waktunya itu relatif. Bisa lebih cepat di tempat sobat-sobat tanduran, bisa lebih lama di tempat sobat-sobat tanduran. Itu tergantung semua bakteri yang digunakan. Dan kemarin saya kan menggunakan ini bakteri dari itu ya, ember tumbuk bagian atas. Saya kira-kira itu kan katanya itu ember tumbuk bagian atas itu bisa langsung digunakan, dengan catatan harus dijemur dulu, itu baru nanti bisa dicampur di media tanam. Kemarin kan kalau saya mikir ya, loh itu pasti ada sesuatunya kalau bisa dipakai. Kenapa kok tidak kita coba untuk membantu proses pengkomposan dari bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita. Contohnya saja bahan organik kan banyak sekali melimpah ya sobat-sobat tanduran di dapur. Nah, sekarang silahkan dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dipisahkan. Nanti yang organik itu dijadikan kompos. Atau ketika belum mempunyai starter atau ember tumpuk, silahkan dibuat dulu, nanti dibuat ember tumpuk biar mempunyai starter pengkomposan. Jadi silahkan dipikirkan alternatifnya seperti apa. Oke, saya
jelaskan kembali, ini yang kemarin bagian limbah organik hasilnya sudah menjadi separuh. Kemungkinan besar ini sudah ya sebentar lagi lah, paling lama 4 minggu lagi ini bisa dipanen. Atau dengan opsi yang lain kita tambahkan apa ini, rumput-rumputan seperti ini bisa kita cabut, kita taruh di atasnya seperti ini. Nanti kita taruh di atasnya rumput-rumputan, mumpung ini musim hujan ya sobat tanduran, bisa kita manfaatkan untuk mengambil rumput-rumputnya, kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Nah, ini misalnya saja seperti ini ya, kita ambil sudah cukup penuh, lalu kita timbun lagi dengan tanah biasa. Ingat, hanya tanah biasa. Bisa ngambil tanah dari sini atau tanah yang ambil dari sana ya terserah sobat tanduran mau ngambil dari tanah yang mana. Nah, yang penting nanti konsepnya sama ya, ditutup bagian atas. Kalau masih ada air yang kemarin, air lindi, bisa kita siramkan. Kalau tidak ya sudah, pakai air biasa saja saya kira cukup. Tidak usah dipikirkan ya, yang penting medianya basah. Dan indikator ini mulai membusuk, itu nanti akan turun ke bawah. Dan bentuknya akan tidak karuan seperti ini ya. Ini harus kita rapikan biar padat kembali. Dan ini saya kira coba ya kita bongkar sedikit ya. Ini sepertinya sudah mulai terjadi pengkomposan ya sobat-sobat tanduran. Walaupun saya kira hasilnya belum maksimal, dan saya tidak tahu ini apa. Ada yang sudah mulai hancur, ada yang belum. Memang kulit kedaung ini ya butuh proses yang agak panjang ya, tapi tidak masalah. Yang penting kita persiapan dulu untuk media tanamnya. Nah, bahkan ini sudah mulai hancur ya, ini sudah bisa digunakan untuk cangkang telurnya. Jadinya tidak usah dipikirkan, nanti tinggal kita campur dengan tanah kalau memang ini sudah kita siapkan ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ini masih membutuhkan waktu yang ya sama ya, paling 4 minggu ya, sama seperti yang ini. Nanti tinggal kita bongkar. Kalau kita mau pakai ya tinggal kita campur saja, tambahkan dengan tanah ya 1:1 boleh lah, biar semakin banyak ya. Jadinya kita nanti buat media tanam di polybag itu jadi semakin mudah. Nanti kalau ada kotoran hewan ya tambah kotoran hewan juga sedikit, tidak masalah. Dan ini hasilnya sangat luar biasa ya. Ketika kita memiliki kompos seperti ini itu hasilnya sangat luar biasa. Kemarin secara tidak sengaja ya, padahal saya membuat kompos ini rencana pengen saya buatkan polybag kecil-kecil seperti ini buat media tanam, tapi malah ditanami itu malah ditanami jahe merah ya. Sama mertua saya itu ditanami jahe merah di atasnya seperti ini, malah jadi tumbuh lebih baik. Sebenarnya memang bibit jahenya ya bagus, tetapi dengan media kompos seperti ini tanpa ditambahkan dengan tanah pun bisa saja ya. Tetapi kalau saya pribadi kan untuk komposnya kan hanya memiliki sedikit, mau tidak mau harus saya tambahkan dengan tanah biasa biar semakin banyak saya memiliki polybag kecil. Dan ini pun hanya saya gunakan untuk biang saja, atau nanti kalau saya ini memang sudah jadi bisa saya buatkan untuk media tanam, itu pun juga belum kepikiran. Yang penting ini bukti ya, bukti dari sisa ember tumbuk bagian atas itu bisa membantu proses pengkomposan lebih cepat. Kalau kesimpulan saya seperti itu, air lindi dan sisa dari ember tumbuk bagian atas itu bisa mempercepat proses pengkomposan. Buktinya ini ya. Ini yang limbah dapur, kalau yang ini yang kulit kedaung, atau yang kalau yang penasaran kulit kedaung nanti bisa tengok video saya sebelumnya, atau saja cari bagian kedaung seperti itu ya sobat-sobat tanduran. Sangat mudah sekali membuat kompos, apalagi kalau ini sampai dibantu oleh cacing, saya kira lebih cepat lagi ya. Nanti akan saya buatkan video yang lain tentang cacing. Oke, saya kira seperti itu dulu untuk pembuatan kompos ya.
Saya kira ini sudah jadi, tinggal kita maksimalkan sebentar lagi. Oke, saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.